Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan puasa kita di Ramadan 1444 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Mas Latif kembali menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan di bulan suci Ramadan ini pemirsa kita kembali akan mengulas tentang wahyu Allah yaitu Al-Qur'an yang kebetulan juga diturunkan pada tanggal 17 Ramadan ya. Sehingga bulan suci Ramadan ini juga disebut sebagai bulan turunnya ayat suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, di studio sekarang sudah hadir bersama kita, akan kita ngulik bersama beliau yaitu Ustadz Khalil ya. Dari SMP Islam Sabilillah Malang Full Day School. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz ya? Alhamdulillah. Khair. Ini Ustadz kita kembali akan mengulik tentang Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tentunya ya, untuk umat seluruh dunia ini ya. Nah, kalau kita ngomong Al-Qur'an sebagai wahyu, sebagai mukjizat ini keutamaannya, kemuliaannya apa saja sih ini Ustaz? Ya. Jadi sebenarnya pembahasan topik Al-Qur'an sesuai dengan apa yang sudah kita rasakan saat ini. Terutama kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dimana diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya. Maka dari itu Al-Qur'an ini sesungguhnya memiliki beberapa kemuliaan atau keutamaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lainnya. Oke. Ya, bukan hanya sebagai alat atau bahan bacaan saja, tetapi Al-Qur'an ini jika kita paham benar-benar isinya, kandungan ayatnya, serta sebab-sebab turunnya ayat-ayat itu akan memberikan dampak yang positif bagi diri kita. Terutama Sekolah Islam Sabilillah Malang yang mana menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pembelajaran yang utama dibanding pembelajaran yang lainnya. Siswa-siswa dibekali tartil, kemudian dibekali juga tahfidz, kemudian dibekali pembelajaran terjemah. Tafsir tentunya, juga mungkin ya. Tafsir masuk ke dalam terjemah. Yang mana pembelajaran terjemah ini para siswa tidak hanya mengartikan saja, tetapi di dalamnya juga ada pembelajaran nahwu, shorof, pembelajaran bahasa Arab yang lainnya. Sehingga anak-anak akan lebih mudah memahami kandungan ayat per ayat dengan adanya pembelajaran terjemah ini. Kembali ke topik yang pertama, apa sih yang membedakan Al-Qur'an dengan kitab-kitab lainnya yang sama-sama wahyu dari Allah ya? Dari Allah. Sebenarnya ada beberapa keutamaan, tetapi di sini saya mungkin hanya memberikan 4 keutamaan. Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak sekali Pak Osku. Ya, tapi pada momen kali ini saya akan membahas 4 keutamaan Al-Qur'an yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lainnya. Yang pertama yaitu Al-Qur'an akan selalu terjaga kemurniannya. Kenapa Al-Qur'an selalu terjaga kemurniannya? Kembali lagi bahwasanya Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya tentunya isinya itu bukan hal-hal yang sepele, tetapi langsung berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya. Kemudian Al-Qur'an ini sangat murni dan keotentikannya sangat terjaga. Karena dalam surat Al-Hijr ayat 9 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun.
Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Jadi menjaga kemurniannya di Iya. sini ya. Oke. Sehebat apapun, sepintar apapun, seberapa tinggi IQ manusia tidak akan mampu merubah isi yang ada di dalam Al-Quran. Begitulah saking murninya, saking autentiknya Al-Quran ini, sehingga orang lain pun yang pintar pernah di zaman Rasulullah saat itu Musailim Al-Kadzab yang ingin Nabi palsu merubah, itu ya. ingin merubah ayat-ayat Al-Quran karena merasa tersaingi dengan Nabi Muhammad. Akhirnya singkat ceritanya Musailim Al-Kadzab ini tidak bisa membuat satu surat pun, tidak bisa. Yang sehebat Al-Quran itu ya. Iya, sehebat Al-Quran. Ada satu kata-kata yang pernah saya lihat, Al-Quran itu tidak bisa kita rubah, tetapi Al-Quran itu bisa merubah kita. Oke. Ya, itu yang pernah saya lihat dan pernah saya dengar, bahwasanya Al-Quran itu sangat mustahil dirubah isinya, kandungannya, ataupun makna yang tersirat di dalamnya. Tetapi ketika kita membacanya dengan penuh penghayatan, dengan penuh penjiwaan, seakan-akan Al-Quran lah yang merubah karakter kita, moral kita dan sebagainya. Dan orang lain pun nggak mungkin bisa menggugah kalimat yang sepuitis dan seindah Al-Quran juga ya. Betul, karena uslubnya, kemudian pemilihan kata-kata itu sangat indah dan super ya. Kalau nggak salah di Al-Quran sendiri itu sudah menantang ya, kumpulkanlah orang-orang, Ya, bahkan betul. jin Nggih. yang mau membuat serupa dengan Iya. Al-Quran, niscaya nggak akan Tidak akan bisa. Karena yaitu tadi kembali bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan untuk para umat-umat Islam. Jadi lain dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya yang mungkin pada kala momen itu bisa dirubah sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi Al-Quran sampai akhir hayat pun nanti tidak akan bisa diubah isinya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat. Ada sedikit cerita Pak Masyur, bahwasanya ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Ini syafaat itu apa Ustaz? Mungkin bisa diperjelaskan. Jadi syafaat itu adalah pertolongan. Ya, selain syafaat banyak sekali macam-macamnya syafaat banyak. Salah satunya mungkin ya syafaat yang langsung diberikan oleh Nabi Muhammad. Ya, kemudian syafaat yang diberikan oleh Al-Quran dan sebagainya. Kemudian 4 golongan tadi yang dirindukan oleh surganya Allah beda. Kalau sekarang kan kita merindukan surga. Tetapi ini surga yang merindukan. Ada yang dirindukan oleh surga. Iya, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Salah satunya yaitu orang yang suka membaca Al-Quran ketika masa hidupnya. Ya, jadi Al-Quran itu bukan hanya menemani kita pada saat di dunia saja, tapi bahkan sampai alam kubur, sampai nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan selalu menemani kita selama perjalanan. Ini salah satu keistimewaan yang diberikan Allah terhadap Al-Quran ini. Tidak dilihat kitab-kitab yang lainnya. Hanya Al-Quran saja yang bisa memberikan syafaat kepada umat yang sering atau suka membaca Al-Quran. Kemudian ini dijelaskan dalam suatu hadis yang berbunyi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafa'atan li ashabihi. Bacalah Al-Quran, niscaya dia akan datang ketika hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya. Teman-temannya di sini kembali kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi khasiatnya pun tidak hanya merubah kita di dunia, tapi juga bisa memberikan syafaat kita kelak di akhirat. Berarti ketika bulan puasa seperti saat ini ya, bulan Ramadan, di mana-mana terdengar bacaan Al-Quran di musola masjid, memang ini apa ya istilahnya itu tantangan dari Nabi Muhammad ya, bahwa semakin banyak orang membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, nanti Al-Quran akan memberi syafaat. Betul sekali Pak Mas. Terlebih kan kita di bulan Ramadan saat ini, apalagi tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, maka kita harus bermuhasabah, merefleksi seberapa dekatkah kita dengan Al-Quran. Malah justru ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan itu dilihat ketika 11 bulan yang akan datang.
Apakah kita tetap istiqomah membaca Al-Quran layaknya bulan Ramadan? Apakah kita istiqomah sholat sunnah yang lainnya selain sholat sunnah yang rawatib mungkin? Sesuai dengan tahajud dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan berdampak positif jika kita sukses Ramadan ini, akan kelihatan dampaknya 11 bulan yang akan datang. Asarnya ya. Iya, betul. Iya, apakah membekas atau hanya sekedar ibadah bulanan saja? Kan berarti ada tendensi lain kalau sebetulnya bukan karena Allah kalau begitu. Betul sekali. Karena mungkin melihat orang lain membaca Al-Quran, saya ikut-ikutan saja. Nah, itu mungkin yang kita harus evaluasi bersama-sama hal yang sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran membawa kebenaran. Jadi Al-Quran itu keutamaan yang ketiga ini membawa kebenaran melalui kumpulan dari kitab-kitab yang lainnya. Jadi kebenaran yang telah tertuang di dalam kitab-kitab yang lainnya itu dikumpulkan dalam satu bentuk kitab, yaitu Al-Quran. Terlebih lagi dalam hal beribadah kepada Allah yang kuasa. Jadi, makanya disebut penyempurna kitab-kitab terdahulu. Penyempurna, betul sekali Pak Maskur. Jadi Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Ada satu ayat yang menjelaskan tentang kebenaran ini. Saya bacakan ya Pak Maskur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Yang artinya, kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lainnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi maksudnya dari Al-Quran adalah membawa kebenaran, adalah kita tidak boleh mengingkari apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan banyak saat ini yang tidak bisa menerima Al-Quran, itu banyak Pak. Katanya apa? Nggak masuk akal, nggak masuk akal dan lain sebagainya. Tetapi hal sedemikian ditepis dengan kebenaran fakta yang telah diuji oleh beberapa ilmuwan. Ada yang sampai masuk Islam karena melihat ada satu ilmuwan di Barat yang masuk Islam hanya karena melihat proses pembentukan janin di dalam tubuh seorang ibu. Dan itu dijelaskan di Al-Quran itu sebenarnya. Bahkan beliau sempat berbilang, ini Al-Quran ini sebelumnya Nabi Muhammad ini menggunakan teleskop untuk menembakkan. Kan kita teleskop baru temui tahun berapa? Tahun berapa ini? Makanya sehingga beliau masuk Islam karena keesaan. Itulah tadi Pak Maskur yang saya bilang, Al-Quran itu tidak bisa kita rubah, tapi Al-Quran itu bisa merubah diri kita. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Quran mudah dihafalkan. Jadi Al-Quran ini salah satu kitab yang mudah dihafalkan karena keindahan tadi yang Pak Maskur bilang, kemudian pemilihan kata yang baik sehingga memudahkan para pembacanya untuk menghafalkan. Terus apalagi menghafalkan sekaligus mengamalkan, itu akan lebih berkesan. Padahal isinya berapa ayat itu ya, beribu-ribu ayat ya, 144 surat ya, 114 surat. 14 surat, itu bisa dihafal. Bisa dihafalkan. Dan banyak penghafalan. Banyak sekali. Dan mungkin adanya banyak mudah dihafal dan banyak penghafal ini mungkin sebagai sarana bagi Allah untuk tetap menjaga kemurniannya ini. Betul. Ya salah satunya itu tadi tujuannya mungkin agar tidak ada seseorang pun yang semena-mena merubah ayat Al-Quran. Menambah-nambah atau mengurangi, pasti ketahuan. Pasti ketahuan karena ya sudah ada yang menghafal Al-Quran. Justru Allah berikan kemuliaan yang besar bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itulah Pak Maskur 4 kemuliaan atau keutamaan yang dimiliki oleh Al-Quran dan tidak dimiliki oleh agama kitab yang lainnya seperti itu. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, itu tadi 4 kemuliaan ya. Sebenarnya banyak kemuliaan Al-Quran dibanding kitab suci yang lainnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan kalam mutiara spesial Ramadan kali ini ya. Kita akan mengupas kembali tentang Al-Quran. Kalau kita tadi sudah membahas bagaimana keutamaan, kemuliaan Al-Quran daripada kitab-kitab suci yang lainnya, sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran itu apa saja sih ini Ustaz ya. Jadi di dalam Al-Quran ini memiliki beberapa kandungan. Di antaranya yang pertama yaitu berkaitan dengan tauhid atau akidah. Ya. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya akidah, apa sih akidah itu? Akidah itu adalah akidah sendiri memiliki makna yaitu suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, kemudian dinyatakan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi tidak hanya asyhadu an la ilaha illallah tapi tanpa pengamalan, bukan. Tapi suatu kepercayaan yang dilandasi, diyakini dengan sepenuh hati, saya ini Islam. Jadi saya harus beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diucapkan dengan lisan, pengucapannya yaitu dengan asyhadu an la mengucapkan syahadat, kemudian pengamalan dengan seluruh anggota tubuh kita. Nah, kemudian kenapa sih Al-Qur'an memperhatikan yang namanya akidah? Karena agar umat Islam khususnya ya, karena Al-Quran ditunjukkan kepada umat Islam meyakini segala keimanan, baik itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab Allah, kemudian iman kepada Rasulullah Nabi Muhammad, kemudian yang terakhir yaitu iman kepada hari kiamat. Serta iman kepada qada dan qadar. Inilah yang menandai sebenarnya kandungan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama yaitu akidah atau yang berkaitan dengan ketauhidan seseorang. Ya, kemudian yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Tidak dilakukan lagi bahwasanya di dalam Al-Quran itu dibahas terkait dengan ibadah dan muamalah. Tidak hanya muamalah kepada Allah saja, melainkan manusia juga, dan lingkungan juga ya. Iya, betul. Hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minallah. Jadi Al-Qur'an ini membahas sedetail mungkin bagaimana hubungan kita baik kepada Allah, baik pula kepada manusia. Sesama manusia. Enggak pandang bulu walaupun non-Islam ya, manusia secara umum ini ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan hukum. Hukum itu sangat banyak Pak Maskur. Kemarin tadi malam saya sempat mencari beberapa literasi yang menjelaskan bahwasanya kandungan ayat Al-Qur'an itu berkaitan dengan hukum itu sangat banyak sekali. Bahkan di sana dibahas secara ayat per ayat. Misalnya hukum terkait dengan membunuh sesama muslim itu dibahas. Kemudian hukum orang yang setelah bercerai itu dibahas juga. Kemudian hukum pembagian warisan juga dibahas dalam ayat tersebut. Itulah yang melandasi semua lini kehidupan manusia ada semuanya. Makanya Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Kemudian yang keempat yaitu berkaitan dengan sejarah. Kisah-kisah kisah-kisah sahabat Rasul pada kala itu dimuat dalam Al-Quran. Bahkan ada yang nama-nama ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nama-nama sahabat. Surat seperti surat Yusuf, kemudian Nabi Yusuf, kemudian dan lain sebagainya itu kisah-kisah Nabi Ibrahim juga keluarga Imron, Ali Imron dan lain sebagainya itu Luqmanul Hakim. Betul sekali, itu dibahas di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima berkaitan dengan akhlak. Ya, akhlak itu sangat penting apalagi kita melihat kondisi sekarang ini ini sangat yang di era medsos semacam ini. Betul sekali Pak Maskur, sangat kita dibuat risih dan khawatir seperti itu Pak Maskur. Karena ya itu tadi kembali kepada Al-Quran yang kandungannya ada membahas tentang akhlak. Itu mayoritas remaja zaman sekarang tuh tidak berpacuan atau berpedoman pada Al-Quran. Abai terhadap Al-Quran. Generasi muda kita kadang seperti itu kalau nggak paham ya. Betul. Padahal kan terhadap orang tua misalkan sudah dijelaskan di sini wala taqul lahum ufin. Betul. Bahkan mengatakan saja pun tidak segitu detailnya Al-Quran. Betul. Mengatur akhlak itu. Itulah Mas Kun tadi yang harus kita koreksi dan kita perbaiki bersama, yaitu bagaimana kita menciptakan generasi muda, generasi remaja zaman ini mencintai
dan mentadaburi Al-Qur'an itu. Kepada yang sebelum nih Ustaz, itu kan banyak tentang kisah-kisah sejarah. Itu manfaatnya apa ya dalam Al-Qur'an? Nah, ini mungkin sejarah itu, yang namanya sejarah itu kan pastinya ada kisah atau hikmah yang bisa kita petik. Kalau dalam ada beberapa, nah seperti kisahnya Abu Lahab yang mengolok-olok Nabi Muhammad ketika naik ke bukit. Nah, itu diterangkan di dalam surat Al-Lahab. Jadi ketika itu Abu Lahab itu tidak terima dengan seruan yang diserukan oleh Nabi Muhammad untuk berkumpul seluruh penduduk Makkah hanya untuk mendengarkan seruannya Nabi. Kemudian Nabi Abu Lahab berkata, "Wahai ya Muhammad, celakalah engkau mengumpulkan kami hanya karena engkau ingin menyampaikan seruanmu." Nah, maka diturunkanlah ayat surat Al-Lahab oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari kisah-kisah sejarah di zaman dahulu. Ya tentunya tidak hanya kisah positif saja. Tentunya pelajaran yang bisa sebagai pelajaran bagi kita saat ini ya. Pak Maskur. Kemudian yang kelima yaitu tadi sebagai akhlaknya. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan. Ya. Ada satu ayat yang menjelaskan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Tetapi dalam satu sisi kita juga tidak bisa berpacuan pada satu ayat ini. Karena kita melihat kondisi sekarang yang mana ya sudah banyak ilmu yang sudah kita dapatkan ya, tetapi tidak melupakan bahwasanya yang lebih penting dari semua ilmu yaitu Al-Qur'an. Karena kembali itu tadi yang kandungannya itu akan berdampak pada kehidupan kita apabila kita benar-benar mendalami Al-Qur'an tersebut. Karena lagi-lagi saya condong memuji bahwasanya Sisma ini mengangkat Al-Qur'an tuh sebagai pembelajaran yang wajib. Bahkan setiap hari every day with Al-Qur'an ya. Bahkan kalau bisa dihitung tuh JP anak-anak lebih banyak Al-Qur'an dibandingkan yang lainnya. Itu sisi positif yang dimiliki oleh Yayasan Islam Sekolah Islam Sabila Malang. Ya, mungkin itu yang bisa. Jadi dalam hal ini ada 6 ya ini isi kandungannya. Tapi 6 ini sudah mencakup segala lini kehidupan manusia ya. Sehingga betul-betul Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup tentunya. Oke, baik pemirsa Hikmah TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini Kalam Mutiara spesial Ramadan akan kembali. Oke, baik pemirsa Hikmah TV yang berbahagia, kita akan mengupas lagi tentang keistimewaan Al-Qur'an. Tetapi dalam hal ini kita akan kupas ini yang terakhir, yaitu tentang adab kita sebagai muslim, orang Islam terhadap Al-Qur'an ini Ustaz ya. Kadang ini ada yang mengatakan, oh Al-Qur'anmu kok masih baru, ternyata nggak pernah dibaca. Hanya sebagai pajangan di rumah atau gimana ini Ustaz seharusnya? Ya. Jadi kita sebagai umat Islam, umat Muslim, dalam menyikapi atau adab kita terhadap Al-Qur'an tuh harus kita junjung tinggi. Pertama harus punya ya. Harus punya dulu. Harus punya dulu Al-Qur'an ya. Ini bahkan menjadi pertanyaan kalau misalnya umat Islam tidak punya Al-Qur'an. Ya, mungkin alasannya Al-Qur'an saya sudah ada di sini. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi ini juga yang perlu kita koreksi bersama-sama bahwasanya Al-Qur'an itu memang kitab wajib yang harus dimiliki oleh umat Islam. Ya, kembali lagi kepada adab-adab Al-Qur'an, kita umat Islam harus benar-benar memperhatikan bagaimana posisi kita terhadap kitab yang kita gunakan sebagai pedoman kita. Ya. Baik dalam tata cara membawanya, kemudian mendengarnya, membacanya, sampai menaruhnya pun harus tidak boleh di sembarang tempat. Dan itu ada adabnya nih. Ada adabnya.
menaruh Al-Qur'an tidak boleh di dalam kamar. Itu. Karena kamar tempatnya segala aktivitas. Ya, apalagi kalau di dalamnya diisi di dalam kamar kan ada aktivitas antara suami istri dan lain sebagainya, itu menjadi celaan tersendiri untuk Al-Qur'an. Nah, apalagi di dalam kamarnya ada kamar mandi juga ya. Nggih, betul Pak Mas. Nggih, kan kalau sekarang kan kamar mandinya di dalam kamar. Ya. Nah, ini makanya ada peletakannya pun diperhatikan. Nah, kemudian cara membawanya itu tidak boleh asal tenteng. Kebanyakan siswa-siswa kita mungkin yang harus belum paham mungkin paham. Ketika saya menemui salah satu siswa yang membawa Al-Qur'an secara tenteng gini, Pak Mas, saya koreksi, muliakan Al-Qur'an dengan membawa di walaupun itu hanya mushafnya ya. Ini walaupun hanya mushafnya, ya seperti itu. Kemudian adapun adab kita sebagai umat Islam yang pertama yaitu memulai membaca Al-Qur'an dengan ta'awud atau isti'azah. Ya. Kalau bismillah aja kurang ya. Kurang. Jadi ya. Kadang kan kalau bismillah gitu aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya itu ada juga yang bismillah tapi tidak lengkap bismillahirrahmanirrahim hanya. Nah, ini adab kita yang pertama yaitu membacanya dengan ta'awud atau isti'adzah ya. Bacaannya ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bisa juga dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Seperti yang di darusan itu ya. Seperti itu untuk meneruskan bacaan teman yang lainnya. Kemudian ada Allah berfirman yaitu terkait dengan adab kita ta'awud yang berbunyi fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Yang artinya maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, jadi memang perintah Allah ini ya. Perintah Allah langsung. Kadang lupa kadang kalau lupa. sedang bismillah aja gitu. Iya benar Pak Mas Guru. Jadi kita harus selalu ingat bahwasanya ketika hendak membaca Al-Qur'an harus diawali dengan ta'awud atau isti'azah. Kenapa ya Ustaz? Nah itu tadi yang dijelaskan dalam firman Allah tadi untuk memohon perlindungan dari syaitan. Mungkin supaya ketika bacaannya nggak langsung ya mungkin bukan hanya ketika sholat, mungkin ketika kita baca Al-Qur'an kita membaca Al-Qur'an tapi pikiran kita di mana-mana. Padahal yang dibaca ini harus sadar ini wahyu Allah ini dari Allah. Bahkan tidak sedikit Pak Maskur ada beberapa orang mungkin yang ketika membaca Al-Qur'an kemudian terbesit untuk melakukan keburukan karena ya tidak diawali dengan ta'awud tadi sehingga tidak ada perlindungan Allah. Itu juga ada terjadi Pak Maskur. Kemudian yang kedua yaitu membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Suci ini tentunya dari segala hal, baik itu tempat, kemudian pakaian, kemudian lingkungan sekitar itu juga perlu kita perhatikan kesuciannya. Ya makanya ada juga yang mengatakan bahwasanya membaca ayat Al-Qur'an itu tidak boleh di dalam kamar mandi. Nah, karena ada unsur kalimat-kalimat Allah atau firman-firman Allah. Ya. Kemudian ini dijelaskan apakah boleh memegang Al-Qur'an bagi orang yang tidak berwudu? Tentunya tidak boleh. Tetapi ada beberapa pendapat kalau misalnya Al-Qur'an itu Al-Qur'an terjemah itu masih boleh dipegang. Tapi kalau misalnya mushaf yang benar-benar mushaf itu ikhtilaf tapi ini masih ikhtilaf. Tapi yang hati-hati betul-betul menghormati Al-Qur'an lebih baik kita berwudu dulu, bersuci dulu. Di Allah berfirman la yamassuhu illal mutahharun. Bahkan itu biasanya kalau di Al-Qur'an kan tertulis entah itu di samping atau di bagian depannya. Itu mengingatkan bahwasanya jangan memegangnya kecuali dalam keadaan suci. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu membaca dengan tartil. Nah, kadang ini karena kita pengen cepat akhirnya membacanya dalam hati. Nah, karena ini anjuran jadi alangkah baiknya kita membacanya dengan ini fenomena juga nih Ustaz ya, ketika bulan suci Ramadan kadang antar masjid antar mushola ini cepet-cepetan atau banyak-banyakan sudah hatam berapa kali gitu, akhirnya ngajinya cepet. Betul sekali Pak Mas. Jadi kita tidak apa-apa berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi kita juga harus melihat eksistensi atau kualitas bacaan kita. Khususnya baca cepet pun boleh tapi tajwidnya betul sekali Pak. Tapi mungkin tuh ya Ustaz ya, kalau walaupun cepat tapi tajwidnya benar itu mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi. Apalagi yang sudah hafal Quran. Betul Pak Mas.
Ya, jadi ya mungkin ada cara-cara tersendiri untuk para hafidz untuk membaca Al-Quran secara cepat dengan tetap berlandaskan pada tajwid dan makharijul huruf yang benar dan sesuai. Dan nggak syukur-syukur tentunya ya Ustaz. Iya, betul sekali ya, ada ilmunya ini. Iya, ada ilmunya. Ini ada firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Yang artinya atau lebih dari 1/2 yaitu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi dijelaskan kita dianjurkan agar membaca Al-Quran secara perlahan-perlahan, bukan cepat-cepat, apalagi di dalam hati tanpa dilafalkan itu juga. Oke, karena membaca kan otomatis harus ada suaranya ya. Walaupun lirih, yang penting ada suaranya, tidak apa-apa seperti itu. Nggak dibatin ya? Nggak dibatin, bukan ilmu batin soalnya. Gini aja, mari wes. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Nah ini, ketika kita mengawalnya dengan ta'awudz, kemudian kita insya Allah akan membaca Al-Quran dengan khusyuk. Ya, walaupun nggak tahu artinya mungkin ya, harus sadar ini wahyu Allah. Ini wahyu Allah, ya ini yang harus kita muliakan. Bahkan banyak sering kita membaca Al-Quran dengan ya tanpa dilandasi dengan rasa paksaan atau ya benar-benar tahu bahwasanya Al-Quran ini kitab Allah yang harus kita baca sebagai agar kita mendapatkan syafaatnya kelak. Saya juga pernah Mas Gur, ketika saya membaca Al-Quran kemudian nggak sadar kalau sudah 1 juz 2 juz itu nggak sadar Mas Gur, saking khusyuk dan nikmatnya itu loh membaca Al-Quran. Nah itu tadi apalagi di bulan suci Ramadan. Betul Mas Gur. Jika tidak ada aktivitas, apalagi nanti misalnya kalau misalnya menunggu buka puasa, nanti nggak tahu loh sudah azan, seperti itu kan. Jadi membuat kita tuh nggak terasa dengan Al-Quran ya. Jadi boleh kita disibukkan dengan gadget kita, tapi kita tidak lupa juga bahwasanya kita memiliki kewajiban untuk membaca Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang terakhir Pak Maskur, mengenai adab dari membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Jadi misalnya kita selesai sholat maghrib, kemudian kita membaca Al-Quran, di samping kita ada orang yang sedang sholat sunnah atau sholat wajib karena masbuk, suaranya dikeraskan. Nah ini juga bahkan ini kembali lagi adab kita terhadap sekitar kita. Jadi Al-Quran ini istimewa sekali Pak Masyur, memperhatikan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, lebih lagi dalam tata cara beribadah. Ya Mas Gur, mungkin itu tadi terkait dengan Ustaz, kan begitu mulianya Al-Quran dan begitu bermanfaatnya sebenarnya Al-Quran kalau kita pahami bersama ya, khususnya orang Islam ya, kalau kita pelajari betul Al-Quran dapat memberi syafaat, baca 1 huruf aja itu diberi pahala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tetapi kan fenomenanya masih banyak di antara umat Islam yang kurang peduli untuk belajar atau membaca Al-Quran. Mungkin motivasinya ini yang terakhir ya Ustaz, supaya pemirsa termotivasi untuk baca Al-Quran itu. Jadi yang namanya ibadah, semua ibadah tidak hanya membaca Al-Quran itu harus dilandasi dengan rasa paksaan Pak Oscar. Awalnya harus benar-benar dipaksa. Karena kalau kita tidak menyempatkan atau tidak memaksa, tidak akan terlaksana. Karena niat akan berbanding lurus dengan pengamalan. Kalau istilah lainnya, suatu ibadah itu akan sempurna jika kita landasi dengan niat dan pengamalan dari ibadah tersebut. Sama, misalnya kita hanya menyempatkan membaca Al-Quran ketika habis subuh atau habis sholat tarawih, itu rasanya kalau di momentum kali ini yang bertepatan dengan bulan Ramadan sangat kurang. Maka harus ada mungkin ya kalau zaman sekarang kan ada yang membuat target bacaan one day one juz, kemudian ikutilah kalau misalnya ada beberapa kelompok-kelompok atau grup yang membuat suatu target one day one juz, diikuti nggak apa-apa. Karena ini adalah fasilitas kita agar kita mampu dekat, mampu lebih akrab dengan yang namanya Al-Quran. Sehingga kita apabila kita akrab dengan Al-Quran,
membacanya pun tidak harus menunggu. Bahkan kita ada ketergantungan sama kalau misalnya setiap hari kita sholat duha 2 rakaat. Ada skala waktunya satu hari kita lupa, kita merasa kurang. Ini ada yang kurang dari saya. Kenapa ya? Oh iya, saya belum sholat duha. Nah, seperti itulah. Jadi kalau misalnya kita istiqomah, nggak apa-apa istiqomah. Yang penting istiqomah tidak harus banyak jumlah atau bacaannya. Istiqomah 1 hari 5 lembar atau 1 hari 2 lembar itu nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Dan insya Allah kalau sudah enjoy itu nanti malah nambah-nambah Ustaz. Oke, betul sekali Bang. Jadi pertama kita mencoba-coba memaksanya untuk membacanya. Kemudian kita merasa enjoy, kemudian ketagihan. Oh, saya mau mentadaburinya. Nah, belajar mentadaburinya. Kemudian lebih, kok enak, kayaknya enak Al-Qur'an ini ya. Bahasanya bagus, yang mudah dipahami. Cobalah saya hafalkan. Nah, itulah yang membuat salah satunya mungkin ya keutamaan Al-Qur'an itu membuat kita ketagihan. Nah, seperti itu. Baik ketagihan mengamalkan isinya, ketagihan menghafalkan. Saya kemarin sempat mendampingi anak-anak tahfidz. Alhamdulillah anak-anaknya antusias semua, Pak Maskur. Jadi selalu berlomba-lomba. Ustaz, saya mau menghafalkan ini ayat ini dan tidak sedikit yang dihafalkan. Bisa dalam 1 JP atau 2 JP itu 1 halaman dihafalkan semuanya bisa. Ya karena itu dia ketagihan. Bukan karena paksaan. Awalnya dipaksa. Awalnya ya harus seperti itu ya. Awalnya seperti itu. Semua ibadah. Anak kecil ketika hendak berpuasa full itu harus dipaksa. Jangan makan sebelum azan maghrib. Tapi seiring berjalannya waktu itu akan menjadi kebiasaan. Sholat juga demikian. Sholat demikian, tidak apa-apa. Bahkan Nabi menganjurkan untuk dipukul. Karena ini kewajiban, bukan amalan-amalan sunnah. Jadi harus ada paksaan di dalamnya. Seperti itu Mas. Oke, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semua. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, memang siapa lagi yang akan memakmurkan, memuliakan dan mengamalkan Al-Qur'an kalau bukan kita umat Islam. Dan di momen Ramadan ini mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Al-Qur'an semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul nanti Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi kita semua. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.